Kicau mania. Kalau tadi ustazah, kali ini seorang ustadz ya, laki-laki. Ada lagu Kicau-Kicau Mania di pengajiannya, karena memang ini lagi viral banget kan. Kicau mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang viral ya, ada pengajian Kicau Mania. Kicau Mania itu kan tren joget-joget di TikTok ya, yang saat ini sedang viral gitu. Lalu kemudian ada seorang ustazah yang membawa tren joget-joget TikTok itu ke pengajian. Ini kacau benar ya teman-teman. Seperti biasa nih, kayak gini harus kita kritikin ya, karena kalau tidak dikritik nanti malah akan berkembang lebih besar. Namun sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan dukungan terhadap channel ini melalui Kris. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Semoga menjadi pahala jariah bagi siapapun yang ingin berpartisipasi mendukung dakwah kami di sosial media. Silakan scan Kris yang ada di layar. Nah, ini dia ustazah yang melakukan joget Kicau Mania di pengajiannya, bahkan sampai jamaahnya juga disuruh ikut joget gitu ya, dan jamaahnya ya ikut joget juga. Bahkan di sini kita lihat tuh ada laki-lakinya ya, campur baur laki-laki perempuan. Astagfirullah, pengajian apa ini? Coba kita lihat dulu ya. Gaspol danga, di gaspol danga, puron. Gaspol danga, di gaspol danga, puron. Apa tuh? Itu kayaknya bahasa Jawa, saya nggak ngerti tuh ya. Purun mungkin maksudnya ayo semuanya ikut, mungkin ya. Kicau mania. Kicau mania. Lihat nih, bener-bener joget kayak biduan. Udah kayak biduan jogetannya, astagfirullah. Ya ini mah konser koplo ya, cuman dia berkedok pengajian. Kata ustazanya, tangannya di atas. La ilaha illallah. Ya itu campur laki-laki perempuan kelihatan. Oke, sampai situ videonya teman-teman. Sepanjang videonya ya joget gitu ya. Kalau si ustazahnya ini joget-joget di rumahnya gitu ya, di depan suaminya gitu, tanpa diekspos di sosial media, ya sudahlah, jadi urusan dia pribadi. Tapi yang jadi masalah nih, jogetannya kan dilakukan di pengajian. Allahu Akbar. Ini menjadi tanggung jawab semua kita nih sebagai muslim untuk mengecam ataupun menolak hal-hal seperti ini ya kan, agar tidak merusak pengajian. Nah, ini masih ada lagi video lainnya teman-teman. Kalau tadi ustazah, kali ini seorang ustadz ya, laki-laki. Ada lagu Kicau-Kicau Mania di pengajiannya, karena memang ini lagi viral banget kan ya, Kicau-Kicau Mania. Sampai pendakwah juga melakukan itu di pengajiannya. Astagfirullah. Yuk kita lihat nih. Kicau mania, kicau mania. Kini dina jublek, baju berem dipoekeun, nini rada geblek, rek sedikit belum sedaekeun. Kicau. Ini saya juga nggak ngerti artinya ya, bahasa apa nih? Ini rada geblek gitu, apa tuh? Kicau mania, kicau mania. Duluk dugdak naik motor ke Banjaran, nu buduk diudak-udak ku dokter rek di podaran. Kicau. Saya nggak ngerti bahasanya. Coba kita percepat aja ya. Ngorbankeun diri, diajarkan ngocorkeun getih, kernaon nuturkeun parentah. Jadi setelah nyanyi Kicau-Kicau Mania baru berdakwah gitu, menyampaikan pesan-pesan dakwahnya.
Kacau. Saya udah bertahun-tahun mengkritisi pengajian dangdutan di channel ini ya, bahkan sampai dapat ancaman ya, begitulah. Dulu yang viral banget tuh pengajiannya Gus Ikdam kan. Jangan ada pusat sama-sama, yo. Ada biduan di dalam pengajiannya, terus saya kritikin, jamaahnya marah, ngamuk-ngamuk sampai ngomong gitulah, pokoknya Sherlock lah apalah. Mereka yang menghadirkan joget-jogetan di pengajian, dangdutan ya, goyang-goyang di pengajian, itu alasannya strategi dakwah agar banyak orang yang mau datang di pengajian tersebut. Dan memang fakta di lapangan mereka berhasil mengumpulkan banyak jamaah. Tapi banyaknya jamaah yang hadir di pengajian tersebut bukan terdidik ilmu agamanya gitu ya, bukan menambah akidahnya, menambah keimanannya, malah makin hancur. Jadi jumlah mereka banyak banget, ribuan bahkan sampai jutaan, tapi akidahnya rusak, pemahaman agamanya rusak, bahkan pengajian mereka anggap seperti tempat dugem, tempat dangdutan, sholawat mereka anggap sebagai yel-yel ya, sebagai nyanyi-nyanyian yang hanya untuk membuat hibur-hiburan aja. Kebanyakan jamaah mereka nggak paham sholawat itu ibadah. Yang jamaah mereka pahami sholawat itu ya nyanyian untuk joget-jogetan. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan salam semuanya. Hey hey. Ada matahari. Sekarang nih udah ada sholawat dangdutan. Nanti ada rock lagi sholawat. Ada model musik jazz bersolawat. Apa? Enggak. Ini ibadah. Tolong kita tahu diri, ibadah ini perlu kekhusyuan, perlu menanamkan cinta di dalam hati kita kepada yang kita bacakan salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Betapa rusaknya umat Islam di Indonesia akibat dai-dai yang memaksakan pengajiannya rame dengan cara-cara mengundang biduan, dengan cara-cara menghadirkan joget-jogetan gitu, dengan alasan strategi dakwah. Padahal ya ini malah menjadi strategi merusak umat Islam. Sekarang sedih kita lihat orang sholawat sambil joget-joget, sholawat sambil dangdutan. Ya, aduh. Bebas, mau nari-nari, saya bilang ini. Gimana ibadah kayak begini? Campur laki-laki perempuan, kemudian sholawat joget-joget. Aduh, saya bilang ini gimana? Nggak ada yang mengingkari kah? Dibiarkan begitu saja. Jangan, nanti rusak agama ini kalau semua orang boleh bikin ibadah sendiri. Setiap siapapun yang mengingkari pengajian dangdutan, ujung-ujungnya pasti akan dituduh Wahabi. Ya tapi memang faktanya sih, orang-orang yang dicap sebagai Salafi Wahabi nggak pernah ada pengajian dangdutan ya yang dilakukan oleh dai-dai Salafi. Coba cari jejak digital dai Salafi siapa yang ada dangdutan di pengajiannya. Saya berani tutup akun ini kalau Anda bisa temukan. Silahkan kirim di Instagram video-videonya. Saya jamin gak akan menemukan itu. Namun sebenarnya yang terpenting adalah dari manapun latar belakang perkumpulan kita ya, mau dari Salafi, Aswaja, NU, Muhammadiyah, apapun itu, kalau kita benar-benar Muslim, ayo sama-sama kita menjaga wibawa pengajian. Jangan sampai pemahaman masyarakat itu bergeser tentang pengajian, tidak lagi menganggap pengajian ini tempat belajar agama, hanya menjadi tempat dugem, tempat joget-jogetan. Jangan sampai banyak masyarakat yang bergeser pemahamannya terhadap sholawat, tidak lagi sholawat dianggap ibadah hanya sekedar nyanyi-nyanyian. Saya yakin Muslim yang benar-benar taat kepada agamanya, taat kepada syariat Islam, tidak akan membenarkan pengajian dangdutan dari manapun latar belakang ormasnya gitu ya. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.